Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan jawaban serta soal yang telah uh, ada pada meet kita hari ini, yang dimana sebagai bentuk kelengkapan tugas pada tugas ke-9. Pertama-tama puji serta syukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga tugas kita pada hari ini bisa terselesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Al Imran STMT karena telah membimbing kami hingga hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho Akbar selaku moderator pada kelompok 9, juga sebagai anggota pada kelompok ini sendiri. Kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Ridho Akbar, yang kedua Muhammad Rizky Alfian, yang ketiga Eki Wardana. Langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Yang pertama yaitu soal 12.1. Ini berbunyi, suatu generator turbo 60 Hz mempunyai rating 500 MV dengan tegangan 22 kV. Generator tersebut terhubung Y atau start dan ditanahkan dengan kuat serta bekerja pada tegangan nominal tanpa beban. Generator terlepas dari keseluruhan sistem. Reaktornya adalah X subtransient sama dengan X2 sama dengan 0,15 dan X0 sama dengan 0,05 per unit atau persatuan. Hitunglah perbandingan arus saluran subperalihan untuk tunggal dari saluran ke tanah terhadap arus saluran subperalihan untuk gangguan 3 fasa simetris. Jawabannya di sini diketahui rating generator sebesar 500 MV 22 kV dengan konfigurasi yang digunakan yaitu Y atau star, terhubung dan ditanahkan dengan kuat. Frekuensi atau F sama dengan 60 Hz dengan reaktansi X subtransient sama dengan X2 sama dengan 0,15 per unit subtransient. Di sini ada juga X0 sama dengan 0,05 per unit atau biasa dengan disebut dengan reaktansi rutan 0, X0. Karena generator bekerja tanpa beban, maka V sama dengan 1 per unit atau tegangan awal yang ada pada generator yang bekerja ini yaitu 1 volt per unit. Ditanyakan I single line to ground atau arus gangguan satu fase ke tanah. Yang kedua di sini ditanyakan juga di 3 fase. Arus gangguan 3 fase simetris. Penyelesaian arus gangguan 3 fase simetris I 3 fase sama dengan 1 per akar 3 dikali X subtransient sama dengan 1 per akar 3 dikali 0,15. Untuk analisis sistem per unit juga kita bisa gunakan persamaan I per 0,15 per unit. Jadi besar yang dihasilkan pada arus gangguan 3 fase simetris sebesar 6,667 per unit. Untuk langkah kedua di sini kita gunakan arus yang di sini kita hitung, maksud saya arus gangguan satu fase ke tanah I single line to ground atau ISLG sama dengan 3 dikali V per X1 ditambah X2 ditambah X0. Nah, di sini V yang dimaksud adalah tegangan awal pada generatornya yang bernilai 1. Kemudian kita masukkan nilainya pada langkah selanjutnya yaitu ISLG sama dengan 3 dikali 1 per 0,15 ditambah 0,15 ditambah 0,15. Menghasilkan 3 per
0,35. Nah, hasil dari pembagian tersebut menghasilkan 8,571 per unit. Jadi ISLG adalah 8,571 per unit. Kemudian di sini kita bandingkan antara arus gangguan satu fase ke tanah dengan arus gangguan 3 fase simetris. Caranya yaitu kita membagikan atau membandingkan antara kedua gangguan tersebut dengan cara ISLG per I3 fase sama dengan 8,571 per 6,667 sama dengan sekitar 1,286. Jadi perbandingan arus gangguan saluran ke tanah terhadap arus gangguan 3 fase adalah 1,286. Nah, kemudian di sini soal berikutnya, sini berbunyi berapa besarkah ohm resistansi pada hubungan netral generator dalam soal 12.1 yang akan membatasi arus saluran subperalihan untuk gangguan tunggal dari saluran ke tanah sehingga besarnya tidak melebihi yang disebabkan oleh gangguan 3 fase. Nah, jawabannya di sini pertama-tama pada soal yang ini diketahui tegangan sebesar 22 kV, tegangan LL atau line to line. Maka tegangan fasa yang berjumlah 3 fase, maka P phase sama dengan 22 dibagi per akar 3 menghasilkan 12,7 kV. Reaktansi pada soal ini sebesar X1 sama dengan X2 itu sama nilainya 0,515 per unit. Sedangkan X0 urutan 0 sama dengan 0,05 per unit dengan rating 500 megavolt ampere, tegangan 22 kV. Equivalent to ground current sebelumnya ISLG sama dengan 3 dikali volt per X1 ditambah X2 ditambah X0. Ditanyakan resistansi netral dengan batas ISLG kurang atau sama dengan I3 fase sama dengan 1 per X subtransient. Penyelesaian di sini impedansi basis atau set base sama dengan V kuadrat base per S base sama dengan 22 kV kuadrat per 500 megavolt ampere. Kita masukkan nilainya, menghasilkan 484 per 500 sama dengan 0,968 ohm. Kemudian tambahkan resistansi netral Rn dalam urutan 0. ISLG sama dengan 3V per X1 ditambah X2 ditambah X0 ditambah resistansi netral per unit. ISLG kurang atau sama dengan I3 fase sama dengan 1 per X subtransient sama dengan 6,667 per unit. Masukkan persamaan 3 per 0,15 ditambah 0,15 ditambah 0,15 ditambah resistansi netral kurang atau sama dengan 6,667. 3 per 0,5 ditambah resistansi netral kurang atau sama dengan 6,667. 0,35 ditambah resistansi netral lebih besar atau sama dengan 3 per 6,667 sama dengan 0,45. Resistansi netral lebih besar atau sama dengan 0,10 per unit. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita mengkonversi ohm atau kita merubahnya ke dalam satuan ohm. Resistansi netral sama dengan 0,10 X set base sama dengan 0,10 dikali 0,968, di sini menghasilkan 0,0968 ohm. Jadi nilai resistansi minimum yang diperlukan
adalah 0,0968 agar arus gangguan saluran ke tanah tidak melebihi arus gangguan 3 faz simetris. Baik, itulah kesimpulan pada jawaban yang kedua. Nilai resistansi minimum yang diperlukan sebesar 0,0968 agar arus gangguan saluran ke tanah tidak melebihi arus gangguan 3 faz simetris. Baik, untuk pembahasan jawaban selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu saudara Reski Alfian. Kepada saudara Reski Alfian di sini persilahkan untuk memaparkan jawaban berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu suatu generator dengan rating 100 MV ampere dengan tegangan 20 kV mempunyai X subferensiens sama dengan X2 sama dengan 20% dan X0 sama dengan 5%. Netralnya ditanahkan melalui reaktor sebesar 0,32 ohm. Generator bekerja pada tegangan nominal tanpa beban dan dipisahkan dari sistem ketika terjadi gangguan tinggal dari saluran ke tanah pada terminal-terminalnya. Hitunglah arus sub per jam pada fase yang mengalami gangguan. Jawabannya diketahui rating 100 MV dan 20 kV. X subferensiens sama dengan X2 sama dengan 20% sama dengan 0,20 per unit. X0 sama dengan 5% sama dengan 0,5 per unit. Netral dihubungkan ke tanah melalui reaktor 0,32 ohm. Generator bekerja pada tegangan nominal tanpa beban dan terisolasi. P awal sama dengan 1 per unit. Ditanyakan arus sub peralihan pada fase yang mengalami gangguan. Penyelesaian independensi dasar atau set base. Set base sama dengan P base kuadrat sama dengan S base sama dengan 20 kV kuadrat per 100 MV ampere sama dengan 400 per 100 sama dengan 4,0 ohm. Reaktasi reaktor netral dalam per unit. Xn sama dengan 0,32 per 4,0 sama dengan 0,08 per unit. Arus gangguan SLG dalam per unit. ISLG sama dengan 3 volt per X1 tambah X2 tambah X0 tambah Xn. ISLG sama dengan 3 kali 1 per 0,20 tambah 0,20 tambah 0,05 tambah 0,08 sama dengan 3 per 0,53 sama dengan 5,66 per unit. Arus nyata dalam ampere. I base sama dengan S base per I base sama dengan 100 kali 10 pangkat 6 per akar 3 kali 20 kali 10 pangkat 3 sama dengan 2886 ampere. Maka I gangguan sama dengan 5,66 kali 2886 sama dengan 16.350. Jadi arus peralihan pada fase yang mengalami gangguan adalah sekitar 16.350 ampere. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi jawaban dari saudara Reskalvian. Untuk pemaparan jawaban selanjutnya di sini akan dipaparkan oleh saudara Eki Wardana. Kepada saudara Eki dipersilahkan untuk memaparkan jawaban. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan untuk jawaban soal 12.7. Suatu generator turbo 100 MV ampere 18 kV yang mempunyai X sama dengan X2 sama dengan 20% tambah X0 sama dengan 5%. Sedangkan akan dihubungkan ke suatu sistem daya, generator itu mempunyai reaktor pembatas sebesar 0,16 ohm pada netralnya. Tetapi sebelum generator terhubung ke sistem, tegangannya diatur menjadi 16 kV. Ketika timbul gangguan ganda dari saluran ke tanah pada terminal B dan C, hitunglah arus RMS simetris awal dalam tanah dan pada saluran B. Jawaban: diketahui generator rating 100 MV ampere 18 kV. X sama dengan X2 sama dengan 0,20. X0 sama dengan 0,05. Reaktor netral atau Xn sama dengan 0,16 ohm. Tegangan fasa awal 16 kV. Gangguan ganda saluran ke tanah pada fasa B dan C. Ditanyakan arus RMS simetris awal dalam tanah dan nol. Arus netral atau arus sama dengan atau IN sama dengan IB tambah IC tambah sama dengan IB tambah dalam kurung minus IB balas kurung sama dengan 0. Karena ada hubungan ke tanah, kita cari total dari komponen. Dari metode urutan simetris, arus gangguan fasa B atau C. IB sama dengan 3V per X2 tambah dalam kurung S0 tambah kali X1 balas kurung per X0 tambah X1 tambah Xn. Tegangan sistem saat gangguan 16 kV, basisnya 18 kV. V sama dengan 16 per 18 sama dengan 0,888 PU. X1 sama dengan X2 sama dengan 0,20. X total sama dengan 0,0994. V sama dengan
0,888 per unit. Perhitungan bagian bawah atau denominator bagian 2 sama dengan 0,0994 kali 0,20 per 0,4994 atau sama dengan 0,1988 per 0,4994 atau sama dengan 0,398. IB sama dengan 3 kali 0,88 per 0,20 tambah 0,0398 atau sama dengan 2,664 per 0,2398 atau sama dengan 11,11 PU. Arus basis A. IB sama dengan S per akar 3 kali V. Sama dengan 100 kali 10 pangkat 6 per akar 3 kali 18 kali 10 akar 3 atau sama dengan 3205 ampere. Arus gangguan aktual atau IB sama dengan 11,11 kali 3205 atau sama dengan 35.600 ampere. Karena ini gangguan atau LG, arus netral tidak sama dengan 0. Untuk arus netral atau IN sama dengan 3I0 sama dengan 3 kali dalam kurung V per X0 tambah X1 tambah XN balas kurung sama dengan 3 kali dalam kurung 0,88 per 0,4994 balas kurung atau sama dengan 3 kali 1,78 atau sama dengan 5,34. IN sama dengan 5,34 kali 3.205 atau sama dengan 17.100 ampere. Jadi IB sebesar 35.600 ampere dan IN sama sebesar 17.100 ampere. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dengan ucapan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Aki Wardana telah memaparkan jawaban yang keempat dari kelompok 9 ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini serta siapapun itu. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil pembahasan kita pada hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menit lah. Sudah Mika?